Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Yang sedang beraktivitas, selamat beristirahat yang sudah beristirahat. Tanggal 15 September 2024 saya berada di Desa Batagung, yang mana pada siang hari ini saya ingin sewan ke rumahnya Mbah Dedik, YouTuber Dedik. Beliau adalah juga seorang pelukis, sekalian juga seorang tailor ya, penjahit. Yuk kita menuju ke rumah Mbah Dedik yang berada di Batagung. Nah, sambil lihat ini ya, ini dekat rumahnya Mbah Dedik. Mampir sejenak, ini ada bonsai. Yang suka bonsai atau ingin membeli bonsai di dekat rumah Mbah Dedik ya, ini ada bonsai-bonsai bagus. Kita menuju rumah Mbah Dedik. Ada enggak orangnya? Ini adalah rumah Mbah Dedik. Dia itu sekalian ya buka toko seperti ini, juga buka apa namanya itu, penjahit itu. Si Mbah Dedik, YouTube Mbah Dedik nih, ahlinya jahit baju. Jadi itu sangat aktif sekali ini mesin jahitnya. Kebenaran orangnya ada di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Mbak Dedik, sehat? Alhamdulillah. Untuk pagi hari ini apa nih? Sedang apa ini? Iya. Abius Channel, terima kasih. Pagi hari ini saya sedang bikin, nggak pernah dibikin lagi ya. Iya. Bikin lukisan dan Tungak Iso, masalahnya sudah lama nggak bikin gitu. Ini menggambarkan tentang apa Mbak Dedik ini? Apa ya? Ini sebetulnya kalau orang yang usianya di atas saya sudah tahu. Ceritanya begini, kemarin ada Pak Noro. Loh, kok ono watu dukun gitu. Ternyata sudah tahu. Ini teman-teman saya sedang menggambarkan watu dukun. Saya sedang berimajinasi sesuai dengan pengalaman dulu. Di sini adalah tempat saya dolin, dan ini salah satu kebun yang sama sekali sudah dihilangkan di Batagung. Tempatnya sudah menjadi sawah, dan untuk menggambarkan ini saya harus main ke sana. Dua kali saya bermain ke tempat di mana watu dukun dulu berdiri, dan alhamdulillah saya punya keinginan untuk menggambar. Jadi seperti inilah watu dukun. Meskipun belum jadi ya, belum jadi, ini masih belum 10% secara pelukis, belum 10%. Tapi kemarin Pak Noro sudah bilang, loh, watu dukun gitu. Oh, jadi iya. Dia tahu kalau ini sudah gambar ya. Iya. Sudah gambar beliaunya Mbah Noro, Pak Noro. Pak Noro tahu kalau ini. Berarti paling tidak itu Mbak Dedik itu menggambar ini ya sesuai dengan yang di sana, walaupun itu secara apa ya, imajinasinya itu loh. Cuma angan-angan. Tapi karena dulu sering main, jadi sedikit hafal. Kalau batu di sini bentuknya tidak lurus, di sini ada benjolan. Ini memang seperti itu dulu bentuknya. Kita zoom ya. Nyun sewu nggih. Monggo. Nah, ini loh. Ini Mbah Watu Dukun. Watu Dukun cerita apa yang babat alas gitu? Babat alas. Watu dukun itu sebetulnya menurut versinya orang-orang dulu adalah pepunden. Pepunden itu tempat berkholwatnya Pak Sesepuh atau yang babat watu dukun, namanya Ki Agung. Beliaunya sering bertapa di sini atau berkholwat di sini, karena ucapan-ucapan beliau itu selalu mandi, selalu mujarab. Akhirnya disebutlah orang-orang ini Watu Agung itu menyebutnya Mbah Dukun gitu ya. Mbah Dukun. Karena tempatnya itu adalah di Batu sini, ada beringin, disebutlah ini Watu Dukun. Sebetulnya nggak tahu sih, ini pohon beringin saja sama batu. Karena berhubungan ada Ki Agung itu yang menjadi panutan dulu. Menurut versinya orang-orang dulu itu, kalau tanya sesuatu, tanya apapun ke beliau, akhirnya disebut dukun.
Dukun. Jadi ini terkenal dengan Watu Dukun. Watu Dukun. Tapi sebetulnya di sini ada makam ya, di sini ada makam nanti belum saya gambar. Oh, ha. Di sebelahnya ini ada makam satu, itu apa makam atau apa petilasan. Dan di situ kalau orang-orang yang punya mata batin itu menyebutkan bahwa di situ adalah petilasannya Mbak Nyai Madurutno. Oh. Mbak Nyai Madurutno. Kenapa seperti itu? Di sebelahnya Mbak Nyai itu di sebelah di sini nanti ada makam ya. Di sebelah makam itu ada pohon jeruk Bali. Pohon jeruk Bali itu berasal dari wilayah Madiun, Magetan, Ngawi. Dan kebetulan menurut versi sejarahnya memang Nyai Madurutno itu adalah dari Ngawi. Oh. Kalau di situ ditanami, ditandai jeruk sampai pirang-pirang puluh tahun tidak pernah berbuah. Cuma tahu itu pohon jeruk. Gak iso gede ya, cuma tangan kita calangan. Ini saya belum plong itu Mbak Dedi. Iya. Antara Mbah Madurutno dengan Mbah Watu Dukun itu beda gitu toh? Beda ya. Cuma dulu yang babat itu Watu Dukun itu Mbak Agung ya. Mbak Agung, yang membabat Watu Agung. Mbak Agung. Kemudian menjadi pemben karena beliaunya di Watu Dukun ini di sini menjadi orang super yang dimintai pendapat. Sedangkan versi lain ada sebuah petilasan di situ karena sudah ada seperti ini. Mungkin zaman kerajaan, zaman apa, ada putri kerajaan dari Mataram sana namanya Madurutno, Nyai Madurutno. Oh. Itu ikut bersolawat di sini. Itu tidak ada hubungannya dengan sudah lebih dulu dari Watu Dukun. Oh. Cuma meninggalkan sebuah petilasan. Petilasan di sini ya. Nah, terus ini loh, ini memang benar ini pohon beringin ya, ini berapa beringin Mbak Dedi? Beringin. Ini di tumbuhnya di atas batu ini benar ya? Terus ini kok ada orang-orang banyak itu, maksudnya ceritanya seperti apa ya? Ini ya, saya akan lukis di sini orang ya, banyak orang. Karena dulu di tahun 70-an, 80-an ini adalah tempat kita berdoa. Istilahnya barian, tabari. Oh, orang-orang mungkin ini ngarani barian. Oh, barian. Nah, barian itu sebetulnya dari kata tabarukan. Minta barokah. Karena dulu belum masjid ya, masjidnya masih kecil. Dan orang-orang itu masih sangat awam. Islam juga masih baru-baru kayak ya yang lebih terkenal itu bukan di Watu Agung sebetulnya. Kalau Islam itu kita lah Watu Agung kayak orang Jawa. Nah, nanti di sini tempat orang-orang barian. Apa barian? Barian itu sebetulnya ya membawa makanan kecil, jajan, sego, dikower ini, ditungani bareng-bareng, kemudian makan. Bukan kok menyembah ini, bukan. Cuma selalu meminta Watu Agung itu supaya aman, Watu Agung itu supaya subur, makmur. Jadi seperti kalau kita sekarang ada selamatan apa namanya? Sumber. Sama seperti itu. Jadi didoakan agarnya itu supaya sehat, selamat, aman, sumbernya gede, hasil panennya bagus. Kalau medianya di sini. Intinya itu kalau mungkin zaman sekarang boleh dikatakan sodako itu Mbak Dedi ya, sodakoan gitu ya. Ini memang banyak di sini. Itu biasanya kalau dulu ya, Abiu kalau hari Jumat Legi jam 9 pagi itu sudah dipukul kentongan tung itu menandakan bahwa sudah ada yang datang di sana, sudah mulai kumpul, warga sudah mulai berduyun-duyun ke sana. Jadi pulang biasa waktu itu ini sangat disayangkan. Dulu sekarang sudah nggak ada. Saya kepingin mengenang lagi, kepingin kalau anak-anak kita, adik-adik kita kepingin tahu bisa ini loh Watu Dukun. Paling tidak ini kan secara untuk menggambarkan itu Mbak Dedi ya, mungkin walaupun orang nggak tahu ini gambar ini maksudnya apa Mbak Dedi, ini tentang cerita apa beda, nanti kan Mbak Dedi bisa menceritakannya ya. Dan luar biasa ini, barangnya sudah ada tapi secara imajinasinya itu Mbak Dedi itu melampiaskannya lewat seperti ini. Gambarnya memang seperti ini, buktinya tadi Mbak Noro. Kurang lebih. Tapi alhamdulillah Pak Noro bisa nebak. Watu Dukun ya.
Loh kok sampean aku? Ini kan ini biasanya. Ya, memang saya dua kali ke sana. Saya juga duduk di atas batu. Saya membayangkan kembali dia meeting ini, waktu ini, lek ngadep rono ketok iko, lek ngadep rono ketok iko kan gitu. Ini loh, mulai kapan jenengan kok punya ide seperti ini loh? Kok tiba-tiba kok nggak dulu itu setelah itu nggak ada, terus langsung bikin kok baru-baru sekarang? Iya. Sebetulnya seandainya ini ada, mungkin saya nggak ngelukis, paling difoto kan. Ya, sekarang sudah zaman canggih, foto sudah ada hasilnya. Tapi karena barang ini sudah ada, sering diperbincangkan oleh orang-orang termasuk konco-konco, aku ngomong waktu dukun kayak gini sih, koyo apa sih? Nah itu akhirnya saya berkeinginan membuat lukisan yang paling tidak waktu dukun, tidak meskipun tidak 100%, 90% sama, tapi kayak gini lah waktu dukun. Beringin penuh akar, banyak akar, tumbuh di atas batu, bahkan akar ini sampai keluar gitu. Nanti saya gambarkan lagi, ini belum selesai kan, masih sekitar 10% saja. Ini masih berupa blok saja, ini masih nanti belum dikasih warna, daun-daunnya belum ada. Ini Mbak Dedi, apakah tempatnya itu di pertanahan orang itu, maksudnya tanah pribadi orang atau tempatnya ini? Nah ini saya nggak paham ya, Bu ya. Kalau sekarang itu kan ada di kepemilikan seseorang, masuk ke SHM-nya seseorang. Tapi dulunya saya nggak paham apa benar itu milik orang itu atau memang dulu tanah itu adalah tanah desa. Saya nggak paham. Jadi yang jelas sekarang menjadi tanah sawah, berarti ada pemilik. Aku berpikiran begini loh, ini kan barang unik, klasik dan memang harus dilestarikan. Itu budaya kuno Pak ya, Mbak Dedi ya. Saya bayangkan itu kok ditiadakan, mungkin ini di tanah orang, kalau paling tidak itu ingin merubah, karena sekarang zamannya kan zaman seperti ini ya. Mungkin orang-orang kadang ya salah kaprah, dikira itu orang-orang datang ke sini dikira menyembah, minta ke sini, padahal kan tidak. Kalau tadi sudah sebutkan bahwa di sini kumpul orang bareng, bawa makanan, didoa-doain, istilahnya sedekah itu ya Pak Dedi. Atau mungkin di situ orang-orang itu langsung istilahnya dipapres gitu aja. Nanti kalau ini tidak saya hilangkan, orang-orang ini mau ke sini terus, akhirnya ini yang jadi agamanya hilang, tapi ini yang jadi yang paling kuat malahan, yang dipuja-puja. Bayangan saya harus begitu. Kenapa ya? Padahal satu orang itu kalau menurut saya itu bukan karena dia itu meminta di sini, untuk artinya meminta mengalahkan dari yang sana, itu bukan. Di sini ini karena istilahnya menghormati kepada leluhur, bukan untuk meminta yang gini itu tidak kan Bapak Dedi ya. Istilahnya untuk hanya mengenang kasihan ya, seperti halnya para pejuang itu loh. Nah, itu kita ziarah ke tempat pesariannya kan bukan untuk meminta, bahkan untuk mendoakan. Ini melenceng dari pertanyaan. Dengan damel ngeten iki lho, bahannya itu habis banyak apa enggak teman-teman? Ya sebetulnya non sewu, Abiu. Saya terakhir melukis itu tahun 2006. Berarti berapa tahun sampai sekarang? Saya tidak pernah melukis. Dan ini adalah sisa cat tahun 2006. Saya kasih tempat di toples. Ternyata masih berfungsi. 18 tahun ini. Iya, 18 tahun ya. 18 tahun masih bisa difungsikan. Sekarang kan sudah jarang merek ini. Yang sekarang ada dengan akrilik. Ini merek tahun 2006. Saya taruh di toples. Kemudian saya lihat masih bisa, akhirnya saya bikin ini. Masih bisa. Berarti jenengan itu faknya melukis juga Mbak Dedi ya? Sebetulnya enggak sih, enggak. Cuma dulu pernah belajar sama teman-teman di SMP bagaimana cara bikin kanvasnya, kemudian bagaimana mendasari, bagaimana ngeblok, bagaimana mengasih warna. Itu pernah sedikit belajar waktu di SMP. Kalau misalkan Mbak Dedi, misalkan ya, ini kan paling tidak ini kan nanti saya upload ini ya, terus tahu lukisan seperti ini, lah tiba-tiba orang itu kok tertarik, terus ada istilahnya itu job,
Bisa nggak? Dilayani nggak kira-kira? Nah ini agak saya sudah tidak hobi melukis. Sebenarnya saya sudah sama sekali tidak pernah melukis. Cuma kebetulan hari ini atau 4 hari ke belakang saya memang punya mood untuk melukis Watu Dukun ini. Punya mood, punya keinginan memunculkan Watu Agung di versi imajinasi saya menjadi gambar. Kalau kita bikin foto, fotonya tidak ada. Kalau saya mau foto Watu Agung gimana, tidak ada. Iya, Akhirnya betul. ini saya lukis, nanti bisa difoto. Inilah Watu Agung. Sebetulnya sih saya berkeinginan memang warga Watu Agung, anak-anaknya, bapak-bapaknya, yang tua, yang muda bisa menyaksikan kembali Watu Agung meskipun versinya versi lukisan. Bisa menyaksikan Watu Dukun versi lukisan saya. Iya. Jadi kalau untuk melayani seperti dulu bikin lukisan wajah, bikin lukisan apa, insya Allah nggak sempat. Nggak sempat ya. Masih banyak itu pekerjaan. Ya karena panjenengannya Mbak Dedi itu seorang pengusaha penjahit juga, kan melayani orang-orang itu loh, anak-anak siswa sekolah, Pak Guru, belum orang yang lain. Jadi waktunya itu sangat singkat sekali untuk membuat seperti ini. Dan ini pun nggak full kerja ya. Saya menyempatkan 1 jam atau 2 jam untuk bikin ini. Nggak tahu nanti jadinya 1 bulan, 2 bulan saya nggak urus. Yang penting akan saya sempurnakan goresannya. Ini masih belum sama sekali. Seorang pelukis mungkin tahu teman-teman. Ini kurang lebih masih 10 atau 15%. Jadi sangat jauh dari selesai. Dari finishnya ya. Yeah. Selama ini jenengan buat lukisan ada berapa ini? Wah ini kalau dulu kan saya memang ambil dodol ya, ada saya bikin, kemudian ada orang yang suka akhirnya dijual. Toh meskipun zaman dulu itu nilainya cuma 50.000, paling mahal 100.000. Tetapi karena kondisi, karena ekonomi macam-macam, itu selalu saya jual. Sebetulnya banyak sekali. Yang masih tersisa itu di ruangan saya, di ruang tamu saya ada kaligrafi yakin, kemudian ada lagi foto saya dulu tahun berapa, kemudian foto anak saya yang sebesar ini juga ada sebetulnya. Saya pernah bikin lukisan itu kurang lebih 120 kali 2 meter. Itu di rumahnya Bapak Rudi Hasan, seorang pegawai negeri yang di Palangkaraya, tapi rumahnya di Watu Agung sini. Kapan-kapan bisa jalan sana, bisa lihat. Lukisan apa ya? Itu lukisan sebetulnya saya meniru lukisan seseorang ya. Makanya tayangan. Oke. Ini nanti kan masih ada sisa-sisa lukisan jenengan waktu yang dulu ya. Mungkin saya mau ngambil sebentar gambar yang besar ya. Boleh. Ini dalam Mbah Dedi. Di depannya itu ada musola, itu musola Al Taubah. Kita sejenak untuk melihat lukisannya yang dulu. Belum saya Bu. Ini lukisan foto anak saya sama lukisan masa muda saya. Ini Pak Carik. Ini Pak Carik Watu Agung masih kecilnya ini. Dilukis sama Mbak Dedi. Jadi putra Mbak Dedi. Nah ini Mbak Dedi sendiri. Lukisan kaligrafi seperti ini. Ini adalah jiwa seninya itu sangat tinggi. Ini adalah kaligrafi surah Yasin. Nah itu. Oke, ini peninggalan lukisan Mbak Dedi yang dulu. Kita ke depan lagi karena Mbak Dedi sendiri ya sudah sibuk jaga toko, ya jahit. Ini pas ada salah waktu kelihatan Mbak Dedi ngelukis, kalian saya ambil. Dengan adanya lukisan ini ya saya datang di Watu Agung itu memang santer itu ada dengar-dengar Mbah Nyai Watu Dukun ya. Mbah Nyai Watu Dukun. Aku belum tahu Mbah Nyai petilasan Mbah Nyai Watu Dukun seperti apa. Ternyata seperti ini gambarannya. Kurang lebih seperti inilah.
Kalau aku pernah nanya-nanya ke teman-teman itu gimana sih apa itu tempatnya lukisan Mbah Nyai Watu Dukun itu, saya lihat di sana itu hamparan sawah, ada padi-padi gitu, nggak bisa menggambarkan seperti apa. Setelah Mbah Dedi melukis, ya ternyata seperti ini. Oh, jadi tahu ya. Jadi tahu. Jadi tahu. batunya ini besar, sebesar rumah ini. Oh, sebesar rumah. Sebesar Berarti rumah. gede. Katakanlah tingginya ini bisa sampai 6 meter ini. Makanya orangnya seperti itu ya, gambar orangnya kan segitu. Nah, ini mungkin perbandingan ya. Kalau orangnya perbandingan. segini berarti ini sangat tinggi. Oke. Orang itu paling nggak 165, 170 ya. 170, kayak 3 kali. Atau 2 kali setengah gitu ya. Heeh. Tapi saya dulu sering penekan Rene loh. Ya. Sering duduk-duduk di atas ini. Karena anak kecil ya, anak kecil. Jadi akan kemudian naik ke sini. Kalau orang Jawa mengatakan ini kan hal-hal wingit ya. Ya, Wingit. Apa enggak ada gangguan seperti itu? Wah, ini yang saya kurang paham ya. Biasanya orang-orang ini ketakutan, Bro. Saya sendiri percaya nggak percaya ya. Tetap kalau seperti ini biasanya adalah tempat yang disukai oleh sesuatu. Kalau kita percaya orang Islam kan gitu ya. Kalau tempatnya pohon besar, biasanya ada sesuatu yang suka tinggal di situ. Karena orang kita nggak mau tinggal di situ, kotor kan. Jadi yang menempati jelas orang atau makhluk. Iya. Kita seperti ini. Ya belum jadi Kak Ketok sih kan wajar. Nanti kalau sudah jadi yang jelas saya upload lagi. Siap. Mbak Dedi, terima kasih atas waktunya. Semoga ini lukisan ini bermanfaat untuk orang-orang yang belum tahu tentang Petrasan Mbah Nyai Watu Dukun. Terutama bagi warga kita sendiri. Iya, betul. Anak-anak kita. Tahu ceritanya nanti nanya-nanya sama Mbak Dedi. Siap. Ada kurang lebihnya mungkin saya kesini mengganggu aktivitas Mbak Dedi. Saya mohon maaf. Terima kasih Mbak Dedi ya. Ya sama-sama. Assalamualaikum. Mohon pamit. Semoga sukses. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih kawan-kawanku di mana Anda berada. Pada hari ini atau pagi hari ini saya datang ke diaman Mbah Dedi untuk melihat ini lukisan sejarah dari Mbah Nyai Watu Dukun. Dan saya sudah nanya-nanya, mungkin kalau teman-teman penasaran dengan sejarah Watu Agung seperti apa, boleh datang nanti ke rumah Mbah Dedi untuk tanya-tanya. Mbak Dedi, terima kasih. Selamat, sukses, lanjut untuk bekerja Mbak Dedi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini loh, Mbah Dedi itu sangat sibuk sekali, juga itu jaga toko. Apa Mas? Ini ada jahitnya, masih melukis. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih teman-temanku yang telah mampir di Abiyu Jakarta. Dan ada kerugian mungkin saya mengatakan sesuatu atau mengecapkan sesuatu ada kekeliruan, ada kesalahan, ya itulah dari kelemahan saya. Ada kemudian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari sini Watu Agung saya mengucapkan baik Christian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun untuk teman-temanku semuanya bersama lukisan Mbah Dedi.